Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabiyil karim, ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Pasaman, insyaallah. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, terutama dalam syiar fasilitas YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah kita berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Berbicara kita tentang kesempurnaan ibadah kepada Allah, tentulah kita melihat kepada hakikat tujuan dari kesempurnaan dalam tumaninah rukun 13. Inti daripada hayat kehidupan rukun 13 itu tertata dalam rangka menyambut satu keputusan kesempurnaan. Satu keputusan kesempurnaan itu bagaimana kunci dan rahasia penghadiran wujud Tuhan dan wujud Allah atau wujud umat. Bagaimana menghadirkan wujud Allah dan wujud umat dalam satu takbiran. Dalam satu takbir jelas posisi wujud Allah, wujud umat. Ini menentukan sekali. Kalau kita tidak paham tentang tajalli sirullah atau dikatakan dengan perjalanan kerahasiaan Allah, sehingga kita melakukan takbir itu tidak ada keputusan yang diminta, tidak terjadi kebenaran yang sebenar-benar kebenaran hakiki, yaitu hadirnya Tuhan dan umat.
Apa landasan diri kita menatap terhadap pensaksian wujud Tuhan, dan apa dasar kebenaran pensaksian wujud umat, di mana posisi wujud Tuhan dan wujud umat di dalam menjalankan terjadinya sholat terutama. Dengan demikian tentulah kita belajar. Dikatakan wujud Tuhan zahiru Rabbi, ini adalah menatap kepada sifat zahir yang menuju Tuhan. Ini posisinya pas pada tempat kiblat. Kiblatullah, kiblata itu beda. Kiblata arah, kiblatullah adalah tujuan. Kalau kita mengarah kepada Allah, ini kiblatullahnya sudah menentukan wujud. Kemana arah wujud dan bagaimana menentukan adanya terjadinya posisi wujud yang disembah dengan wujud yang menyembah dalam hukum takbir. Ya, kalau takbir kita gagal dalam sholat, gagal dalam arti menghadirkan dua wujud tadi, maka pensaksian yang akan terjadi di dalam sholat ini akan kosong. Ya, akan kosong. Maka sholat ini sholat kita sudah keluar dari nama fardu ain. Fardu wajib, ain menyaksikan. Sudah keluar. Kenapa? Sudah semuanya kosong. Yang ada adalah peraturan, yaitu dipimpin oleh rakaat, dijalankan oleh jasad. Ini rukun dan akadnya tidak terjadi. Rukun dan akad solat tidak terjadi kalau pandangan takbir, bagaimana menetapkan pandangan pensaksian terhadap wujud Tuhan, dan bagaimana meletakkan tajalli pensaksian wujud umat dalam satu kata, Allahu Akbar. Maka kita harus benar-benar mempelajari. Kalau perbuatan zahiru Rabbi, zahir yang menatap kepada tujuan Tuhan, tajalli Tuhan, dan batinul abdi, batin umat yang menyembah, kalau di sini tidak pernah atau tidak kita pahami bagaimana menghadirkan proses kezahiran Tuhan bersifat dalam penzahirannya, yaitu zahir yang berwujud sifat, disebut dengan ta'alaihim. Nah, ta'alaihim ini harus disaksikan oleh batinul abdi dengan kalam bi alaihim. Bi itu batin, ala itu Tuhan, ihim itu wujudnya diri. Itu yang disebut dengan ihsan. Itu yang disebut dengan ihsan. Sementara zahiru Rabbi, ini adalah na'an'am ta'alaihim. Jadi dalam menjalankan zahiru Rabbi tadi, ya, kita harus membuat atau menjalankan akad tajallinya. Kita harus menjalankan akad tajallinya. Inilah fungsi nafis isbat tadi. Nafis isbat di dalam keputusan penghadiran Tuhan dalam sholat. Ini nafis. Apa yang dinapiskan? Berdirinya, diangkat berdiri ihsan, dan muncullah
diangkat berdiri ihsan dengan bi alaihim, maka terlihatlah wujud an'amta alaihim di dalam alam Baitullah. Maka berubah posisi bi alaihim, yaitu menghadirkan ta'alaihim dan mengirim mihrab ke dalam alam Baitullah, yaitu alam khabir, alam Baitullah. Setelah pasti terlihat la maujudun illallah, sebuah wujud zahir seperti zahir yang kita pakai ini, atau dikatakan zahir Allah itu ahyan karajiyah, mirip seperti kita ada dalam kaca, tapi tidak memiliki kodrat seperti kita. Itulah zahir Rabbi, ahyan karajiyah. Dan menataplah bi alaihim, atau dikatakan diri ihsan, diri halus, diri batin besar ini. Inilah dikatakan solat itu adalah dalam diri, diri ada dalam solat. Di dalam perkekalan, inilah batinul abdi menyaksikan zahiru Rabbi, bi alaihim menyaksikan ta'alaihim, dan ditajalikan dalam kodrat perjalanan Fatihatun Nasun Fatihah, dan menyatakan kedua-duanya menjadi satu dengan nama aku. Aku ini adalah keakuan dalam ibadah kodrat batin bernama amin. Amin. Aku. Disinilah harapan manusia berdoa. Disinilah di saat keakuannya hadir dalam kalam aminnya. Di sini penyatuan amin, ada am, ada alif nun di belakang, alif awal an, am an. Hadirlah kedua-duanya menyatu dalam bentuk amin di saat tajalinya sudah sempurna dalam Al-Fatihah. Barulah terjadi sebuah diri. Nah, ini yang dikatakan diri yang sebenar-benar diri. Dengan demikian, tingkat mihrab yang kita lakukan adalah menapiskan batin bi alaihim untuk menatap ke diri ta'alaihim. Kenapa? Solat Allah yang akui, orang yang tidak sombong dalam solatnya, kata Allah, itu orang la maujudun illallah. Artinya apa? Dia tidak melihat lagi dirinya di dalam solat, kecuali dia melihat zahiru Rabbi, wujud zahirnya ini adalah sebuah wujud dari Allah. Dia menatap diri wujudnya Allah, yaitu dirinya, tapi ini bukan diri keinsanannya lagi. Ini yang dikatakan zahiru Rabbi. Inilah yang harus menentukan di dalam perjalanan ibadah. Sangat menentukan di dalam perjalanan ibadah. Salawatul fil mihrab. Artinya solat itu membutuhkan mihrab. Apa yang dimihrabkan? Bertajalilah, menetapkan isbat tentang ketuhanan dan menapiskan umat tentang ketuhanan. Dinapiskan umat bi alaihim, menatap kepada ta'alaihim. Inilah sebuah diri yang bernama amin. Setelah dia berdiri, barulah ini diri sifat. Berdirilah diri sifat akan menghadap kepada keakuannya, wujud illah billah ba'dal tunggal. Inilah hayat yang hidup di dalam yang hidup. Apa hayat hidup di dalam yang hidup? Di dalam tubuhmu ada hidup, gerak, dan wujud. Tiga dia, wujud, gerak, dan hayat. Hayat itu tempat menghadapnya, gerak, dan wujud. Inilah yang bersifat aku pada sifat. Dengan demikian
martabat ibadah kita kepada Allah, ma'rifat solat kita, insya Allah akan sampai. Makanya kita wajib mempelajari kauli-kauli ayat. Kauli-kauli ayat itu apa? Kodrat hakikat yang ada di dalam ayat solat. Karena ayat di dalam solat tidak lagi berderajat solat, tapi sudah berderajat kauli. Kauli itu adalah kodrat yang dipandang. Makanya alam solat itu dinamakan alam saksi, alam pensaksian. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang kita saksikan di dalam solat dan bagaimana kita menapiskan bedanya umat dengan Tuhan, mengisbatkan Tuhan menapiskan umat, maka jelas bersatu dalam Al-Fatihah. Maksudnya Al-Fatihah baru menghadap kepada keakuan ayatnya Allah itu sendiri. Indah, solat itu sangat indah. Kita bisa bertemu Allah dalam keumatan beribadah, bertemu 5 kali sehari semalam. Apalagi berkekal-kekalan dalam ibadah solat tawaf. Apa solat tawaf? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, disitulah aku ada. Wa huwa, kalau sudah dengan syarat, wa huwa, kalau memang sudah dia semuanya, bukan milikmu tapi kamu melihat milikku dan menyaksikan milik. Wa huwa, kalau sudah dia padamu, ma'akum padamu, aina, maka saya makuntum adalah kamu. Artinya Allah berbicara kepada zat dan sifatnya. Ini makanya ada makom. Makom peningkatan ibadah itu pelajarannya adalah guru, kitabnya adalah dirimu. Ingat, pemahaman ini bukan pemahaman biasa. Pemahaman ini adalah pemahaman orang-orang pilihan Allah, karena ilmu adalah milik orang yang beruntung, bukan orang nekat memiliki kerugian. Nekat di jalan baik tapi rugi dalam kebenaran. Hati-hati, tingkatkan selalu ibadahmu, sampaikan marifatmu, nyatakan wujud, jangan ada yang bersekutu dengannya. Silakan. Solat bukan alam menghadap, solat adalah menyaksikan sesuatu yang menghadap. Tidak ada yang mampu menghadap diriku melainkan kodratku sendiri. Ingat itu. Barakallah. Insya Allah bagi jamaah yang ingin, hadirin dan hadirat yang ingin menimba dan mendapatkan tuntunan dan bimbingan, insya Allah silakan bergabung dan menghubungi nomor saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Aqalidi, Pasaman, Sumatera Barat. 0813 9833 7904. Mari kita bergabung dan sama-sama belajar, insya Allah. Ingat, walazina jahadu fitnah lahadiyahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, maka aku akan perlihatkan kepadanya. Ankabut 69. Jangan berdiam dalam kehancuran, tapi bergeraklah kamu dalam kebenaran. Insya Allah, mudah-mudahan. Guru mursyid adalah bimbing diri. Banyak guru mursyid tapi belum tentu menjadi amir dirimu. Maka mana yang amir pada hatimu, carilah. Insya Allah tanpa mursyid kamu akan tersesat. Barakallahu ya karim, ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.